Oke, ini kasih judul pengantar ke analisis data kategorik ya. Ya, jadi ini tentang tampil kontingensi dan regresi logistik ya, tapi baru sekilas saja sebenarnya. Nah, nanti kalau Anda ingin perdalam ya, di analisis data kategorik ya. Tapi ini artinya data kategorik itu bisa dianalisis ya. Nah, salah satunya adalah dengan tabel kontingensi dan regresi logistik ya. Oke ya. Peubah kategorik ya. Apa itu peubah kategorik ya? Peubah kategorik ya. Peubah itu variabel ya. Variabel bahasa Inggris. Tapi di Indonesia kan ya. Tapi ini bahasa Indonesia asli. Peubah. Peubah kategorik ya. Kategorik adalah peubah yang nilai-nilainya ditentukan menurut kategori pengelasan. Jadi kategorikan menjadi kelas ya. Sehingga setiap pengamatan masuk ke salah satu dari kelas-kelas yang tidak tumpang tindih dan mencakup semua ya. Artinya semua pengamatan akan tercakup. Jadi mesti terkategorikan berdasarkan ini. Kategorinya tidak tumpang tindih ya, tidak ada pengamatan yang masuk ke dua kelas ya, hanya ke salah satu aja kelasnya. Jadi itu tidak tumpang tindih dan mencakup. Oke ya. Peubah kategorik yang hanya terdiri dari dua kelas dinamakan peubah binom ya. Binom dua ya, nom kelas ya, nama ya, nom. Jadi hanya dua yang nilainya dinyatakan dengan angka 01 ya, biasanya begitu ya. Jadi salah satunya jadi 1, yang satu lagi 0 ya. Yang satu dinamakan sukses, 0 itu dinamakan gagal ya. Ini penamaan aja sukses gagal itu ya. Sukses artinya kita hitung sebagai 1 ya. Kalau tidak ya tidak dihitung atau kita nyatakan sebagai 0 sehingga kita dijumlahkan. Berarti kalau ditotalkan semua jadi satunya semua ya. Nah, itu adalah cuma. Jadi semua pengamatan akan termasuk ke salah satu ini ya, artinya tidak tumpang tindih. Kemudian ini mencakup juga ya. Jadi tidak ada pengamatan yang tidak terkategorikan ya, tidak terkelaskan, oke ya. Jadi ada kelasnya 0 atau 1, sukses atau gagal. Oke ya. Dalam serangkaian pengamatan yang meliputi N pengamatan, maka frekuensi relatif sukses adalah N untuk X sama dengan 1 ya. Banyaknya sukses berarti ya, per N ya. Total pengamatannya. Itu adalah merupakan penduga bagi Pi. Pi itu adalah proporsi sukses dalam populasi. Ya. Sebagai misal, dari N 10.000 tes swab di suatu kota ada 775 yang terpapar COVID-19. Maka frekuensi relatif keterpaparan COVID-19 adalah 0,75 per 10.000. 0,0775 ya. 0,0775 itu adalah angka dugaan bagi Pi ya. Itu angka proporsi keterpaparan COVID-19 dalam populasi tersebut. Selang kepercayaan 95% bagi angka keterpaparan populasi ya, adalah Pi
topi ya, pidugaan berarti ya, plus minus 1,96 kali galat bakunya, itu akar dari pidugaan kali 1 dikurangi pidugaan per n ya, akar dalam akar ya, itu adalah 0,0722 sampai dengan 0,0827. Dugaan odds keterpaparan COVID-19 dalam populasi tersebut adalah pi dugaan dibagi 1 dikurangi pi dugaan. Peluang sukses ya, peluang terpapar dibagi peluang tidak terpapar. Peluang suksesnya kan 0,0775 ya, dibagi 1 dikurangi 0,0775 itu 0,0840 ya. Sekarang kita masuk tentang tabel kontingensi ya. Kontingensi itu kalau Anda cari di kamus itu artinya kemungkinan ya. Tabel kontingensi adalah tabel kemungkinan ya. Ya, bentuknya seperti apa kita lihat ya. Dengan suatu perubahan kategorik binom ya, tadi misalnya COVID-19 tadi keterpaparan kan binom ya, mungkin ada perubahan kategorik lainnya yang dikaitkan dengannya. Jika perubahan lain tersebut juga binom, maka berdasarkan N pengamatan bersama ya, jadi dua perubahan diamati bersama ya, sekaligus ya. Atas dua perubahan tersebut dapat dibuat tabel kontingensi ya. 2 kali 2 yang menampilkan banyaknya pengamatan menurut kombinasi 1-2 ya. 1 itu kan ada dua perubahan dua kategori ya, kategori 1 dan kategori 2 ya. Nah, barangkali ini bentuk dari tabel 2 kali 2 ya. Jadi ini tabelnya 2 kali 2 ya, 2 baris dan 2 kolom ya. Headingnya itu ada heading baris X sama dengan 1, X sama dengan 2 ya. Kemudian Y-nya adalah Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 ya. Dan nantinya sukses atau gagalnya nanti bisa yang salah satu ya, apakah yang 1 atau yang 2 ya, tergantung nanti cara lihat ya. Ini adalah tabel 2 kali 2 ya. Nah, di sini ada N11, N12 ya, itu ada banyaknya pengamatan ya, pada atau yang termasuk X-nya 1 dan Y-nya 1 ya. N12 adalah banyak pengamatan yang X-nya 1, Y-nya sama dengan 2 ya, atau sama dengan 0 Y-nya. Nah, kalau dijumlahkan N11 tambah S2 itu ditulis sebagai N1 titik ya, itu adalah banyaknya pengamatan total pada baris 1 ya. Kemudian pada baris 2 juga ada N2 titik, itu adalah N21 tambah N22. Pada kolom ya, ada N1 itu adalah total pengamatan pada kolom 1, N11 tambah N21. Total kolom 2 adalah N12 tambah N22. Dan N itu adalah total pengamatan. Itu sama dengan N11 tambah N12 tambah N21 tambah N21, atau jumlah dari total baris ya. N1 titik tambah N2 titik, atau sama dengan total dari kolom ya, N1 titik 1 dan N titik 2 ya. Jadi kalau dijumlahkan sel-selnya itu menjadi N
atau barisnya atau kolomnya, totalnya N. Ya. Terkait dengan masing-masing sel tabel kontingensi itu ya, adalah peluang bersama. Ya. Peluang bersama X dan Y. Ya. Jadi ada P11 itu adalah peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Itu adalah N11 per N. Ya. Kemudian ada P12 itu adalah N12 per N. Itu adalah peluang X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian ada P21 dan ada P22. Terkait dengan masing-masing baris tabel adalah peluang marginal baris. Ya, itu adalah Px, yaitu peluang X sama dengan 1 atau N 1 titik per N. Nah, peluang X sama dengan 2 adalah 1 dikurangi Px. Terkait dengan masing-masing kolom, ya, itu adalah peluang marginal kolom. Ya. Ada Py, yaitu peluang Y sama dengan 1. Ya. Dan peluang Y sama dengan 2, yaitu 1 dikurangi Py. Tabel kontingensi dan kebebasan. Kejadian Y bersyarat X, ya, ditulis Y garis tegak X, adalah munculnya nilai pubah Y sama dengan Y apabila nilai pubah X sama dengan X telah muncul. Peluang Y bersyarat X didefinisikan sebagai peluang Y sama dengan Y garis tegak X sama dengan X, ya, itu adalah peluang Y sama dengan Y dan X sama dengan X dibagi peluang X sama dengan X. Dalam tabel kontingensi 2x2 ada dua macam peluang Y sama dengan 1 bersyarat X yang diperhatikan. Ya. Pertama adalah peluang Y sama dengan 1 apabila X sama dengan 1. Ya. Artinya syaratnya tadi X sama dengan 1. Ya. Yang dibicarakan adalah peluang Y sama dengan 1. Itu ditulis sebagai P1, itu Y-nya 1. Jika 1, ya, tegak 1, itu X-nya. Ya. Itu sama dengan P11, ya, peluang bersama, ya, dibagi Px. Dan yang kedua adalah peluang Y sama dengan 1 apabila X-nya 2. Ya. Tulis P1 tegak 2, ya, indeksnya. Itu sama dengan P12 dibagi 1 dikurangi Px. Ya. Dua pubah X dan Y dikatakan saling bebas jika peluang Y bersyarat X adalah semuanya sama untuk setiap kategori X. Ya. Jadi dalam hal ini munculnya nilai pubah X, ya, berapapun, ya, tidak merubah atau menambah atau mengurangi informasi tentang munculnya nilai pubah Y. Ya. Ya, artinya munculnya X itu tidak berpengaruh. Artinya tidak berpengaruh terhadap Y, artinya Y itu bebas. Ya. Apapun yang terjadi pada X. Pada tabel kontingensi 2x2
bahwa X dan Y dikatakan saling bebas jika Pi 1 Y sama dengan 1 ya. Apabila X-nya 1 itu sama dengan Pi 1 jika X-nya 2 ya. Jadi Pi 1 sama saja apakah X-nya 1 atau X-nya 2. Jadi informasi tentang semuanya sama ini cukup diindikasi dan kesamaan Pi 1 saja ya. Apakah Pi 1 itu sama dalam keadaan X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 ya. Karena akan berimplikasi pada kesamaan ini akan berimplikasi pada Pi 2 jika X1 sama dengan Pi 2 jika X sama dengan 2 ya. Bisa dilihat bahwa Pi 1 jika 1 tambah Pi 2 jika 1 ya. Ini pada baris X sama dengan 1 ya. Itu sama dengan Pi 1 per Pi X tambah Pi 12 per Pi X ya. Jadi artinya Pi 1 plus Pi 2 per Pi X. Nah, Pi 1 plus Pi 2 kan itu kan Pi X. Jadi Pi X per Pi X ya 1. Maka Pi 2 jika X1 itu sama dengan 1 dikurangi Pi 1 jika X1. Oke ya. Nah, pada baris kedua juga demikian ya. Pi 1 2 ya. Pi 1 jika 2 ya, X ya. Tambah Pi 2 jika X2 itu sama dengan 1 juga ya. Itu akan menyebabkan Pi 2 jika 2 sama dengan 1 dikurangi Pi 1 jika 2. Jadi di sini jika Pi 1 jika X1 sama dengan Pi 1 jika X2 ya. Jadi dalam tabel itu kolom 1 itu sama ya. Itu akan berimplikasi pada Pi 2 jika X1 itu sama dengan Pi 2 jika X2 itu kolom 2 ya. Jadi kolom 1 sama maka kolom 2 juga sama. Sebut Pi 1 ya. Pi Y1 ini bersyarat 1 X sama dengan 1 sebagai Pi 1 dan Pi 1 Pi Y ya, dan syarat 2 X2 ya, X sama dengan 2 sebagai Pi 2. Pada tabel kontingensi 2 kali 2 X dan Y dikatakan saling bebas jika Pi 1 sama dengan Pi 2 ya, atau Pi 1 minus Pi 2 sama dengan 0 atau Pi 1 per Pi 2 sama dengan 1 atau theta yaitu odds sukses 1 ya, pada baris 1 dibagi odds sukses pada baris 2 ya. Itu adalah juga 1 ya. Karena Pi 1 sama dengan Pi 2 ya, rasio oddnya 1 ya. Selang kepercayaan 95% bagi Pi 1 dikurangi Pi 2 dan ln theta tadi rasio odds ya, dapat ditentukan berdasarkan sebaran Z ya, yaitu ini selang kepercayaan bagi selisih peluang ya, Pi 1 dikurangi Pi 2 ya, penduganya adalah P1 dikurangi P2 ya, proporsi contoh ya pada baris 1 dan baris 2 ya. Itu kali 1,96 itu Z-nya ya, nilai Z kali galat bakunya ya. Itu galat bakunya dalam akar P1 kali 1 dikurangi P1 per N1 plus masih dalam akarnya P2 P1 dikurangi P2 per N2 ya.
selang kepercayaan bagi ln theta, ya. Penduganya adalah ln n11 kali n22 per n12 per kali n21 ya. Itu adalah penduga bagi ln theta ya, rasio odds. Ln rasio odds plus minus 1,96 itu Z ya, kali galat bakunya. Itu galat baku untuk ln theta adalah akar dari 1 per n11 plus 1 per n12 plus 1 per n21 plus 1 per n22 dalam tanda akar itu ya. Oke ya. Selang kepercayaan ya, yang mencakup 0 ya, baik untuk selisih proporsi atau ln theta ya, mengindikasikan kebebasan antar dua peubah binom X, Y. Kalau P1 dikurangi P2 itu 0 kan artinya P1 sama dengan P2 kan. Kalau ln theta itu sama dengan 0, artinya tetanya sama dengan 1 ya, eksponen dari 0 kan. Kalau 1 itu artinya P1 sama dengan P2. Oke ya. Atau bisa juga dengan uji hipotesis ya. Uji hipotesis tentang kebebasan ya. Uji selisih peluang ya. H0-nya P1 dengan P2 sama dengan 0. H1-nya P1 dengan P2 tidak sama dengan 0. Ujinya adalah tolak H0 jika Z tanda mutlaknya lebih atau sama dengan 1,96 ya. Artinya ini alfanya 0,05 ya. Z-nya adalah P1 dikurangi P2 ya, proporsi contoh ya, pada baris 1 dan baris 2 itu. Dibagi alat bakunya itu. Ya. Uji hipotesis untuk ln theta ya. H0-nya ln theta sama dengan 0, H1-nya ln theta tidak sama dengan 0. Kita bisa menguji dengan alfa 0,05 ya. Tolak H0 jika Z tanda mutlak lebih dari atau sama 1,96. Z-nya adalah ln theta dugaan ya, dibagi galat baku dari ln theta dugaan ya. Itu ya. Theta dugaannya adalah n11 kali n22 per n12 per n21. Dan galat bakunya adalah S ln theta dugaan itu adalah akar dari 1 per n 1 akar di dalam akar ya, 1 per n 12 tambah 1 per n 21 tambah 1 per n 22. Misal ya, sehubungan dengan tes swab atas 10.000 orang di suatu daerah ya, sebelumnya pernah disinggung. Dicatat pula tingkat usia responden dan diperoleh tabel kontingensi usia versus hasil tes sebagai berikut ya. Di situ lihat ya, hasil tes yang positif kan 775 ya. Ternyata yang usianya lebih dari 50 tahun itu ada 293 ya. Kemudian yang usianya tidak lebih dari 50 tahun, kurang dari 50 tahun, dia ada 484 ya. Sedangkan di antara yang tidak positif ya, dari 9.225 itu yang usianya lebih dari 50 tahun atau 50 tahun atau lebih itu adalah 103. Selainnya usianya kurang dari 50 tahun. Nah, maka dugaan peluang terpapar COVID-19 ya, jika usianya 50 tahun atau lebih ya, pi topi ya, Y-nya 1, X-nya 1 ya. Terpapar kan Y-nya 1, usianya lebih atau sama dengan 50 tahun juga 1 atau pi 1 ya dugaannya. Itu adalah
293 yang terkena dibagi 396, yaitu semua responden yang usianya di atas 50 tahun atau lebih, 50 tahun atau lebih ya. Itu adalah 0,74. Adapun dugaan peluang terpapar COVID-19 ya, jika usianya kurang dari 50 tahun adalah Pi Y-nya 1 kalau X-nya 2-an ya, atau Pi 2 dugaan. Itu adalah 482 ya, yang terkena dibagi 9.604 ya, total responden itu 0,05. Dugaan selisih peluang selisih peluang terpapar ya, terpapar COVID ya tentu ya, yang usianya 50 atau lebih atas usia yang usianya kurang dari 50 tahun adalah Pi 1 dikurangi Pi 2 dugaannya adalah 0,69, yaitu 0,74 dikurangi 0,05 ya. Nah, selang kepercayaan tinggal dimasukkan ke rumus selang kepercayaan ya, yaitu 0,65 sampai dengan 0,73. Selang kepercayaan 95%. Dugaan odds terpapar jika usianya 50 tahun atau lebih itu disebut odds 1 ya, itu adalah 293 per 103 ya, itu adalah 2,84. Dan dugaan odds terpapar COVID jika usianya kurang dari 50 disebut odds 2, itu adalah 482 ya, yang terpapar dibagi 9.122 itu 0,053. Maka dugaan rasio oddsnya adalah 2,84 per 0,053, itu adalah 53,84, atau ln tetanya, rasio odds tetanya, ln teta dugaan tentu ya, itu adalah ln 53,84, 3,99. Selang kepercayaan 95% bagi ln teta adalah 3,74 sampai dengan 4,23. Tinggal dimasukkan rumus saja ya tadi, selang kepercayaan bagi ln teta ya. Nah, selang kepercayaan 95% bagi rasio odds terpapar COVID-19 ya, antara usia 50 atau lebih ya, atas usia yang kurang dari 50 tahun itu adalah eksponen dari batas bawah dan batas atas selang kepercayaan ln teta ya. Itu adalah eksponen 3,74 sampai eksponen 4,23, itu adalah 42,24 sampai dengan 68,61. Nah, selisih proporsi atau selisih peluang ya, itu kan tidak mencakup 0 ya. Demikian juga selang kepercayaan bagi ln teta ya tidak mencakup 0 juga. Nilainya positif, artinya Pi 1 lebih dari Pi 2 ya. Nah, selisihnya tadi adalah antara 0,65 sampai 0,73 selisih peluang ya. Tapi rasio odds ya besar sekali sebenarnya, 42 sampai 68 kalinya ya. Jadi yang usia 50 atau lebih itu odds terpaparnya adalah 42 antara 42 sampai 68 kali dari yang usia kurang dari 50 ya. Artinya ada keterkaitan seperti ini, tidak bebas ya, antara
keterpaparan dengan tingkat usia, ya. Dalam membicarakan kebebasan, ya, dalam hubungan dengan tabel kontingensi itu ada ukuran lain, ya, atau tes, yaitu disebut goodness of fit test, ya. Untuk N pengamatan bersama, ya, atas dua kubah kategori binom dengan tabel kontingensi 2x2 adalah terkait peluang bersama untuk masing-masing baris kolom yang bersesuaian. Ini ya peluang bersamanya, ya, sudah kita singgung, ya. P11 adalah peluang X sama dengan 1, Y dengan 1, ya. P12, P21 dan P22, ya. Jumlah seluruh peluang ini, ya, P11 tambah P12 tambah P21 dan tambah P22 itu adalah 1, ya. P11 tambah P12, ya, kita sebut Px, ya, peluang marginal, ya, untuk perubahan acak X sukses, ya. Dan P21 tambah P22 itu adalah 1 dikurangi Px, ya. Kemudian P11 tambah P21 itu sama dengan Py, ya, disebut Py, peluang marginal perubahan Y sukses, ya. Sedangkan P12 ditambah P22 itu adalah 1 dikurangi Py, ya. Apabila X dan Y saling bebas, maka P11 itu sama dengan Px kali Py, ya. Peluang X sukses dan peluang Y sukses, kan? Sedangkan P12 X-nya sukses, Y-nya tidak sukses, ya. Adalah Px kali 1 dikurangi Py, ya. Sedangkan P21, ya, peluang X-nya sukses tetapi X-nya tidak sukses tapi Y-nya sukses, itu adalah 1 dikurangi Px kali Py, ya. Dan peluang P22, ya, kedua-duanya tidak sukses, itu adalah 1 dikurangi Px kali 1 dikurangi Py, ya. Jadi itu semua kalau X dan Y saling bebas. Apabila X dan Y bebas dengan pengamatan sebanyak N, maka nilai harapan banyaknya pengamatan pada masing-masing baris kolom tabel kontingensi, ya, adalah sebut saja E11, E12, E21 dan E22. Itu adalah N kali peluangnya masing-masing, seperti ini, ya. Jadi nilai harapan itu apa, ya? Nilai yang semestinya, ya. Yang mestinya kalau X dan Y-nya bebas, ya, semestinya seperti ini. Sebanyak E11, E12, E21 dan E22. Ya. Statistik goodness of fit mengukur besarnya simpangan segugus pengamatan dari masing-masing harapan. Jadi dihitung nilainya, ditulis saja sebagai Q kuadrat, itu sama dengan jumlah dari kuadrat selisih E dengan O, atau O dari E kuadratnya, ya, dibagi E. Jadi O itu adalah nilai pengamatan, ya. E-nya itu adalah nilai harapan. Semakin besar selisihnya, nanti jumlahnya bukan semakin besar, berarti dia semakin tidak fit, ya, artinya tidak fit, ya.
goodness-nya semakin jelek ya. Semakin kecil ya, artinya O dan E-nya jaraknya semakin kecil. Ekstrimnya E sama dengan O sama untuk semua titik ya, semua O gitu ya, semua E ya. Berarti itu nanti jumlahnya berarti 0. Nah, itu adalah fit sempurna ya. Apabila X dan Y bebas dengan pengamatan sebanyak N, dugaan nilai harapan banyaknya pengamatan pada masing-masing garis kolom tabel kontingensi ya, adalah ini ya, E11 topi ya, karena dugaan E12, E21 dan E22 topi. Itu adalah N kali dugaan peluangnya masing-masing ya, paling kanan ya. Jadi E11 dugaan itu adalah N kali Px dugaan dan Py dugaan. Itu Px dugaan itu kan N satu titik ya, itu adalah total baris ya, dibagi N kali total kolom bagi N, total baris total kolom ke 1 ya, karena 1-1. Jadi kalau N-nya kan kali N ya, N-nya tinggal 1 di bawahnya ya. Jadi N1 titik N titik 1 per N. N12 itu dugaannya adalah N1 titik kali N titik 2 per N. N21 N2 titik kali N titik 1 per N ya. Dan E22 itu adalah N2 titik kali N titik 2 per N ya. Total baris kedua kali total kolom kedua dibagi N ya, total seluruhnya. Oke. Sehubungan dengan nilai harapan EIC, maka di sini NIC itu sama dengan OIC ya. Itu adalah nilai pengamatan berarti. Sehingga statistik goodness of fit untuk tabel konjugasi 2 kali 2 adalah Q kuadrat itu adalah jumlah dari EIC dikurangi OIC kuadrat dibagi EIC. Itu menyebar membuat sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Keadaan EIC dugaannya tentu sama dengan OIC untuk semua IJ ya, semua baris dan kolom, menunjukkan bahwa sebaran banyaknya pengamatan N tadi ya, atau O ya, dalam tabel kontingensi adalah fit sempurna dengan kebebasan. Jadi fit itu apa ya? Pas atau ngepas ya, bahwa sebaran itu pas, cocok ya, fit ya, dengan perkiraan atau dengan harapan ya. Harapannya itu yang apa, yang menunjukkan kebebasan. Kata lain untuk fit itu barangkali klop gitu ya, ya klop dengan kebebasan tadi. Nah, tolak pernyataan tentang kebebasan antar dua perubahan X, Y jika Q kuadrat melampaui Q kuadrat 0,05 derajat bebas 1 yaitu 3,84, itu merupakan kriteria uji kebebasan pada tabel konjugasi 2 kali 2 pada alfa 0,05. Nah, misal ini OIC ya, tabel kontingensi 2 kali 2 yaitu hasil tes COVID dengan tingkat usia ya. Tingkat usianya tadi 50 tahun atau lebih, atau kurang dari 50 ya.
Nah, EIJ di sini dihitung, yaitu NI kali NJ, total baris kali total kolom bagi N, itu adalah EIJ kondisi kebebasannya. Ini ya. Jadi kalau keadaannya bebas, yang usianya 50 tahun atau lebih, kemudian hasil tesnya ya, itu dari 10.000 itu mestinya ada 31 saja ya. Kalau yang 50 atau lebih tapi tesnya negatif, mestinya hanya 365 atau mesti 365 ya. Kalau bebas ya, dan seterusnya. Kuadratnya bisa dihitung ya, untuk masing-masing sel ya, diperoleh angka 2530,5 ya. Angka Q kuadrat ini jauh melampaui Q kuadrat 0,05 derajat bebas 1, 3,84 tadi ya. Maka disimpulkan bahwa keterpaparan COVID-19 itu ada kaitannya atau berasosiasi dengan tingkat usia ya. Berikutnya adalah regresi logistik. Regresi logistik memodelkan perubahan respon binom Y dengan kubah bebas X ya, numerik. Model regresi logistik menyatakan logaritma odd sukses ya, logaritma berbasis E ya, merupakan fungsi linier dari suatu perubahan bebas X ya. Ini fungsinya ya, ln P per 1 dikurangi P ya. P peluang sukses, 1 dikurangi P peluang gagal, berarti itu odds ya, ln odds itu merupakan fungsi dari X, fungsinya linear, yaitu alpha tambah beta X ya. Untuk X binom, jadi X nya adalah nilainya 1 atau 0 ya. Beta merupakan selisih dari ln odds ya. Kalau X nya 1 dengan ln odds kalau X nya 0 ya. Tentu ini odd sukses ya, jadi P nya adalah peluang sukses. Jadi odd sukses X sama dengan 1 kurangi ln odd sukses kalau X nya sama dengan 0, atau ini sama dengan ln dari odd sukses kalau X sama dengan 1 per odd sukses kalau X nya sama dengan 0 ya. Selisih ln kan menjadi ln dari rasio ya. Nah, odd sukses X sama dengan 1 per odd sukses X sama dengan 0 itu adalah ln theta ya. Theta itu rasio odds antara X sama dengan 1 dengan X sama dengan 0 ya. Kalau kita pandang sebagai tabel kontingensi 2x2 kan ya, berarti itu adalah odd sukses pada baris 1 dibagi odd sukses pada baris 2 ya. X sama dengan 0 itu ada baris 2 ya. Jadi adalah ln rasio odds. Dengan demikian eksponen dari beta itu berarti eksponen dari ln theta ya. Eksponen dari ln theta berarti theta ya. Itu merupakan rasio odds sukses baris 1 atas odd sukses baris 2 dalam tabel kontingensi 2x2 ya, sebenarnya. Oke. Jadi rasio odds itu adalah eksponen dari beta atau eksponen dari beta dari model tadi itu merupakan rasio odds ya.
Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita punya model tadi ya, lone odds ya, sama dengan alpha tambah beta x. Kalau x-nya 1 berarti lone odd sukses. Kalau x sama 1 itu ada alpha tambah beta kan, x-nya 1 kan, beta kali 1 beta juga ya. Sedangkan kalau x-nya 0 berarti lone odd sukses x sama dengan 0 itu adalah alpha saja ya, karena betanya berarti beta kali 0 tinggal alpha. Nah, selisih lone odd sukses 1 dengan lone odd sukses x sama 0 ya, tadi itu selisihnya berarti beta ya. Jadi selisih lone itu beta menjadi lone rasio odds itu adalah beta ya. Maka kalau dieksponenkan, beta itu dieksponenkan menjadi odd sukses x sama dengan 1 dibagi odd sukses x sama dengan 0. Itu rasio odds antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 0 ya. Nah, kalau x-nya numerik, artinya bukan 0, 1 ya angkanya, tapi angka berapa saja itu ya. Artinya angka bilangan asli, pokoknya bilangan, bukan bilangannya bukan 0, 1 ya, bukan binom. Maka beta adalah merupakan selisih antara lone odd sukses pada keadaan x sama dengan x plus 1 ya, dengan lone odd sukses pada keadaan x sama dengan x ya. Jadi selisih lone odds antara kalau x-nya berbeda satuan ya. Jadi kalau selisih lone kan jadi lone rasio ya. Ini juga jadi rasio lone rasio odds ya. Jadi eksponen dari beta itu adalah eksponen dari lone theta itu adalah eksponen theta. Itu merupakan rasio odd sukses untuk x atas odd sukses untuk x yang selisihnya 1 lebih rendah ya. Jadi kalau kita punya x yang 1 adalah x plus 1 ya, maka lone odd suksesnya menjadi alpha tambah beta kali x plus 1, berarti alpha tambah beta x tambah beta ya. Sedangkan kalau x sama dengan x ya, sebut saja apa saja ya, berarti lone odds suksesnya menjadi alpha tambah beta x ya. Nah, sehingga selisih antara lone odds ya untuk x plus 1 dengan x itu menjadi beta ya. Ya, dan seterusnya ya. Misal ya, ini ada model regresi logistik keterpaparan COVID-19 ya, dengan X kategori usia 01 ya. 0 untuk kurang dari 50 dan 1 untuk 50 atau lebih. Model regresi logistiknya seperti ini ya. Ln P per 1 dikurangi P sama dengan min 2,9405 plus 3,984x. X-nya 0, 1 ya. Model ini diperoleh dari hasil pengepasan model dengan Minitab ya. Ini outputnya kira-kira. Itu ada koefisien, model summary, odd ratios-nya, dan regression equation-nya. Pada bagian koefisien ini ada informasi tentang
koefisien regresinya alfa dan betanya ya. Alfanya minus 2,9405, betanya 3,986. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang galat baku ya. SE coef ya. Jadi itu standar error bagi koefisien atau galat baku ya. Nah, yang penting di sini adalah galat baku bagi beta ya, 0,124. Model summary itu adalah informasi tentang model. Ada R kuadrat, ada IC ya, R square ya, ada IC ya, itu nanti ini dibahas dalam pemodelan ya. Barangkali di sini mungkin R kuadrat ini cukup besar, itu aja barangkali ya. IC nya nanti untuk membandingkan dengan model lain. Oke, itu aja sementara ya. Kemudian ini adalah odds ratio ya. Odds rasionya 53,8361. Itu adalah eksponen dari beta. Betanya kan 3,986 ya. Itu ada eksponen dari 3,986. Dapat 53,8361. Nah, kemudian ada 95% confident interval ya. Selang persen 90%. Bagi rasio odds itu adalah eksponen dari batas bawah dan batas atas selang kepercayaan dari lone rasio odds. Ya, ini pernah dibahas ya sebelumnya. Kemudian ada regression equation ya. Itu dinyatakan sebagai probability of event. Jadi kita bisa tentukan berapa probability of event, probability terpapar. Kalau usianya 0 ya, tinggal dimasukkan di situ angka 0, berarti probability of event-nya adalah eksponen dari minus 2,9405 dibagi 1 per eksponen dari minus 2,9405 ya. Kalau usianya 50 atau lebih ya, berarti 1 ya. Probability of event-nya adalah eksponen dari minus 2,9405 plus 3,986 per 1 per eksponen 2,945 plus 3,986 ya. Ini misal lain ya. Model regresi logistik keterpaparan COVID-19 dengan X nya usia ya, tapi ini usia dalam bentuk tahun ya, bukan seperti tadi ya binom. Ini usianya antara 28 sampai 85 ya, continue ya. Oke. Model yang diperoleh ini ln P per 1 dikurangi Pi ya. Ini disebut juga fungsi logit ya, log odds ya. Ini log basis E ya, dan log yang biasa untuk membedakan dengan log basis 10 ya. Biasanya yang dikenal log itu basisnya 10, ini log E disebut ln ya. Dan log itu macam-macam ya, ada yang basis 10, basis E, basis 2, macam-macam lah. Di ln Pi 1 dikurangi per 1 dikurangi Pi ya, ln odds sama dengan min 6,101. Ini dugaan alfanya tambah beta kali X, betanya 0,08748. Nah, X nya antara 28 sampai 85, continue ya. Ini model ini hasil pengepasan dari Minitab ya. Ini output dari Minitab ya, kira-kira ini dulu disusun ya. Seperti ini, ada koefisien, ada model summary, odds ratio, dan regression equation ya, seperti sebelumnya ya.
Ini koefisiennya ya. Untuk alfa minus 6,101, betanya 0,08748, kemudian galat baku bagi alfa dan beta ini ya. Ini R kuadrat, R kuadratnya 13,69 ya, just tip-nya ya, kecil sekali sebenarnya ya. Ya, ada AIC-nya juga ya. Oke. Ini odds ratio ya, 1,0914. Itu eksponen dari beta ya, eksponen dari 0,08748. Dan di sini adalah selang kepercayaan bagi odds ratio, selang kepercayaan 95%. Persamaan regresinya dalam bentuk peluang. Peluang 1 artinya peluang sukses itu adalah eksponen Y dibagi 1 plus eksponen Y. Y-nya itu ya, persamaan regresi linear dari X ya, minus 6,101 plus 0,08748X. Jadi kalau X-nya diketahui misalnya 45 tahun ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan itu, nanti dapat Y. Kemudian peluang terpaparnya adalah eksponen dari Y dibagi 1 ditambah eksponen Y. Oke ya. Analisis tabel kontensi ya, mudah dilakukan dengan Excel ya. Kita misalnya di sini kan ada tabel kontensi kita ya. Berarti kita bisa hitung P1 ya. P1 adalah proporsi yang positif yang usianya 50 atau lebih ya. Ini P2 ya, yang positif yang usianya kurang dari 50 ya. Ini berarti sama dengan ini dibagi ini ya. Oke. Kedua ini ya. Itu adalah ya itu ya. Proporsi N dibagi NI ya. Oke. Nah, selisihnya berarti ini P1 dikurangi P2 kan. Nah, tinggal ini aja dikurangi. P1 ini dikurangi ini. Ya. S-nya S dari P1 dikurangi P2 ya. Itu sama dengan SQRT ya, akar ya, dari P1 ya kali 1 dikurangi P1 ya. Itu tutup dibagi N1. Ini N1 nya. Oke, tambah P2 kali 1 dikurangi P2. Itu kan? Bagi N2 kan ini. Ya. Itu adalah tutup ya. Oke. Itu adalah S-nya. Ya, jadi selang kepercayaan bisa dibuat ya, batas bawah SK 95% ya. Coba sama dengan ini kan dikurangi 1,96 kali S kan ini. Oke. Nah, itu batas bawah. Batas atas SK 95% itu adalah dugaannya kan tambah 1,96 kali S ya. Nah, itu batas atas, batas bawah ya. Semuanya di atas 0 ya. Artinya dia P1 ini atau P1 kan, P1 dugaan bagi P1 ya.
itu adalah lebih besar dari P2 ya. Selisihnya dugaannya sebegitu ya, selang kepercayaannya. Nah, kemudian odds ya. Kita bisa tulis odds 1 ya. Odds pakai S ya. Odds Pak. Nah, odds 1, kemudian ada odds 2 ya. Nah, odds 1 itu adalah ini per ini. Ya. Odds 2 ya, ini kopoi aja ini. Oke. Lalu ada apa? Rasio ya. Rasio odds 1 adalah theta ya. Theta. Itu adalah odds 1 dibagi odds 2. Ini dibagi ini. Oke. Itu adalah theta. Kemudian kita bisa cari ln theta. Ln theta. Untuk membuat selang kepercayaan ya. Ini adalah ln dari ini. Itu. Ya. Itu adalah ln theta. S dari ln theta kita bisa hitung di sini. S dari ln theta ya. Gitu ya. Kasih nama aja ya. Itu adalah sama dengan S QRT square root dari 1 per yang 1 tambah 1 per ini tambah 1 per ini tambah 1 per ini ya, tutup. Itu adalah S, sehingga batas bawah dari S K 95% ya, bagi ln theta ya, bagi ln theta. Oke, ini batas bawah, batas atas. Sorry, ini untuk ln theta, ini nggak usah dikasih nama lah, ini aja. Itu sama dengan ln theta dikurangi 1,96 kali S ya. Itu batas bawah, batas atasnya adalah ini ya, tambah 1,96 kali S ya. Nah, jadi itu adalah batas bawah dan batas atas. Nah, theta sehingga batas bawah SK 95% bagi theta ya, rasio odds theta, mana theta gitu ya, geser ya, batas bawah kemudian batas atas. Nah, batas bawahnya adalah eksponen ya. Eksponen dari ini ya, dan ini juga eksponen dari yang bawahnya, copy aja ya. Jadi kita punya selang kepercayaan bagi selisih theta bagi selisih pi ya, dan selang kepercayaan bagi rasio odds ya. Ini untuk selisih pi ya, kasih warna. Ini untuk rasio odds ya, theta. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung
Q kuadrat ya. Kita bisa buat di sini adalah E ya, expected value. EIJ ya, gitu ya. EIJ-nya adalah ini kali ini bagi ini ya. Itu adalah nilai harapan sel 11 ya, kita sebut saja. Nah, ini. Jadi ini kita kunci pakai 4. Kemudian yang ini B-nya ya. B-nya itu adalah ini yang dikunci, D-nya kolomnya yang dikunci. Oke. Copy. Nah, jadi ini kalau dijumlahkan ini sebenarnya mestinya 10.000 juga, atau kita sum ini sum mestinya sama dengan yang atas ya. Ini juga ini ya. Ini juga sum dari ini mestinya sama dengan ini yang atasnya. Oke. Ini juga 10.000. Jadi ini adalah harapannya ya. Nah, kemudian untuk menghitung Q kuadrat, C square ya, itu apa? Sama dengan E dikurangi O ya, O nya ini kan, kuadratkan. Kuadrat pangkat 2 ya, dibagi E. Yang lainnya tinggal copy. Oke. Itu adalah untuk menghitung Q. Berarti sehingga jumlahnya Q kuadrat untuk semuanya adalah sum dari ini ya. Sum square itu adalah ini justru yang Q kuadratnya ya. Ini Q kuadrat. Ini Q kuadrat ya. Atau ini gue pindahin ke sini. Ya, Q kuadratnya jauh lebih dari Q kuadrat tabelnya, besar sekali ya. Itu adalah analisis tabel kontingensi. Selesai ya. Nah, untuk analisis regresi logistik ini kita bisa gunakan Minitab ya. Ini kan nyerah ya, ini nggak pakai Excel lagi ya. Ini Minitab ya, ini ada window session untuk menampilkan output ya. Ini ada worksheet ya. Worksheet tapi ini beda dengan Excel karena ini basisnya adalah kolom ya. Jadi kolom, ini baris ya. Oke. Nah, jadi ini adalah di kolom itu kasih nama ya. Beda dengan Minitab, kalau Minitab kan per sel ya. Ininya A, B, C dan seterusnya. Ini kolom kasih nama ya. Ini kolom 1 ini kasih nama kejadian ya. Atau ya, ini data tadi COVID ya. Jadi kejadian yang terkena COVID ya. Atau kita nama kasus aja ya. Kasus ya maksudnya kena COVID gitu ya. Ada 293 dari 396 ya. Kemudian ada 482 dari 9604 ya. Nah, ini kemudian yang baris pertama ini usianya 1 ya. 1 itu yang 50 atau lebih ya. Dan ini adalah usianya 0, itu adalah yang usianya kurang dari 50 ya. Nah, untuk analisis data ini, kemudian data ini bisa dimasukkan seperti ini ya. Ini summary ya. Kemudian data juga bisa dimasukkan seperti ini ya. Ini X dan Y. Ini
bentuknya ini kan ada ulangannya, kalau ini jumlahkan 10.000 ya. Ini adalah datanya dimasukkan per pengamatan. Jadi ada 10.000 baris sebenarnya nih ya. 10.000 baris. Nah, ini X-nya adalah usia ya. Y-nya adalah usia. Y-nya adalah terkena atau tidak ya. 0 itu tidak terkena ya, tidak positif. 1 itu positif gitu ya. Jadi ini per observasi, ini. Nah, data ini bisa digunakan untuk analisis, bisa pakai ini ataupun ini. Nah, kita coba pakai yang ini dulu ya. Jadi untuk data ini kita gunakan ini stat ya. Ini ada menu regression, kemudian ada binary logistic regression, fit logistic model ya. Nah, oke. Nah, sementara ini ada dua macam sini pakai, kita menggunakan ini ya, respond in event ya, trial format. Nah, jadi ini event name-nya apa tadi? Positif kan? Positif COVID ya. Positif COVID-19 gitu ya. Nah, gitu boleh ya. Kemudian number of event, ini kan tadi ulangan ya. Ulangan itu adalah banyaknya observation untuk masing-masing. Number of event trial, sebentar, ini event, ini bukan, tapi ini adalah kasus ya. Ini kemudian trials itu adalah ulangan ya. Oke. Nah, ini yang digunakan ini categorical predictor atau continuous predictor. Ini 10 kan udah dianggap numerik ya, itu jadi dianggap continuous, yaitu X-nya adalah usia tadi ya. Ini seolah-olah tadi usia kan asalnya kode ya, tapi ini 01 ini udah jadi angka ya. Jadi ini taruhnya di sini. Udah ya, ok aja ya. Ok. Nah, ini outputnya diletakkan di sini ya. Nah, ini sudah kita copy tadi ya. Oke. Nah, ini apa maksudnya tadi udah jelaskan ya. Kemudian kalau datanya per observation, ini gunakan regression. Ini ya. Ini gini kan. Fit binary logistic model. Oke. Nah, ini menggunakan respond in binary respond frequency format. Oke. Responnya adalah Y kan? Y tadi kan, terkena atau tidak, positif atau tidak ya, 1 0. Respon event itu adalah yang 1 kan. Oke. Yang 0 artinya tidak eventnya, tidak terkena. Frekuensinya enggak ya, kita menggunakan per observation, jadi enggak ada frekuensinya. Kemudian ini adalah X ya. Udah ok. Udah selesai. Ini ke bawah ya, summary dan seterusnya. Koefisien. Nah, ini ada fits and diagnosis of unusual observation. Ya udah. Ini nanti dalam analisis dalam kajian tentang regresi logistik ini dibahas lebih jauh ya. Oke, itu selesai.